Suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat seorang pemuda, seorang laki-laki yusalli fi ghairi shalawatil maktubah. Ra'an nabiyyu rajulan fin nahar. Nabi di waktu siang hari melihat seorang pemuda, seorang laki-laki yang sedang asik dengan ibadahnya, dengan sholatnya, tapi saat itu tidak di waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah di waktu siang hari. Artinya Nabi melihat ada seorang yang nampaknya itu benar-benar ibadah kepada Allah, tapi dilakukannya sibuk dengan ibadah itu tidak di waktu di mana Allah mengundang mereka untuk sholat zuhur atau sholat asar di masjid. Wala ya'mal, dan pemuda ini adalah seorang pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan, asiknya ibadah. Fa'arada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyu'allimana darsan balighan. Melihat kasus ini, Nabi Muhammad SAW ingin memberikan pelajaran kepada pemuda ini, kepada kita semua, tentang bagaimana seharusnya orang itu menjalani kehidupan, tentang bagaimana agama ini sebenarnya menghendaki seorang mukmin dalam hidupnya. Nabi kemudian mendekati pemuda ini dan Nabi menyapanya, qala may yud'imuka ayyuhasyab. Wahai pemuda, kamu sibuk begini, ibadah begini, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang memberi makan kamu? Faqala akhi. Faqala akhi. Rasul, saya sibuk ibadah begini, ada yang ngasih makan saya, Nabi, yaitu saudaraku sendiri. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi kemudian memberikan pelajaran. Nabi mengatakan, akhuka a'badu minka, akhul ladzi ya'mal a'badu minka. Sesungguhnya ketahuilah, kalau begitu kamu yang nampaknya ibadah seperti ini akan tapi diberi makan oleh saudaramu yang bekerja. Saudaramu, ketahuilah bahwa saudaramu yang bekerja itu lebih ahli ibadah daripada dirimu. Innalillahi amalan. Nabi melanjutkan bahwa sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada pekerjaan amalan billahi la yaqbalu bin nahar, yang amal pekerjaan di waktu malam yang tidak Allah terima di waktu siang. Wa inna lillahi amalan bin nahari la yuqbalu bin nahari la yuqbalu bil lail. Dan Allah itu mempunyai pekerjaan di siang hari, amal ibadah ataupun pekerjaan di siang hari yang Allah tidak akan menerimanya jika dilakukan di waktu malam hari. Artinya bagaimana hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin sejati yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, wal mukmin alladzi amana billah, yaitu seorang pribadi mukmin yang di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'mal, dan dia juga orang yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan aktivitas. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, Allah mengatakan, qul, katakan, amat i'malu, bekerjalah kalian, beramallah kalian, Allah dan juga Rasulullah dan orang mukmin akan melihat apa yang kau hasilkan dari pekerjaan-pekerjaanmu. Bahkan ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan aktsara min salasi mi'ati mawdhi'in yudhkaru fiha al-amal wastiqatuh. Kita akan menemukan lebih dari 300 ayat di dalam Al-Quran. Ini mendorong bagaimana seorang mukmin setelah dia beriman, bagaimana dia melakukan aktivitas-aktivitas amalnya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mendorong agar mukmin ini benar-benar menjadi seorang yang mempunyai pekerjaan, yang punya aktivitas dalam kehidupannya. Bahkan kita lihat bagaimana reaksi para sahabat
ketika melihat orang-orang yang tidak bekerja. Nabi beberapa hadis mengatakan, Nabi menegaskan, innallaha yuhibbul 'abdal muhtarifa. Sesungguhnya Allah itu senang dengan hambanya yang bekerja. Ini saya akan bilang Nabi. Yang penting kerja, hasilnya terserah. Itu bukan menjadi tuntutan. Nabi, innallaha yuhibbul 'abdal muhtarifa. Sesungguhnya Allah itu senang dengan hamba yang bekerja. Wa man qadda 'ala iyali, barang siapa yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahidi fi sabilillah azza wa jalla, maka dia di mata Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan agama ini adalah sebagaimana seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Jadi orang-orang yang setiap pagi, setiap hari mereka meninggalkan rumah-rumahnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan mereka, mereka orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat terhormat dan sangat mulia. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad fi sabilillah. Nabi juga menegaskan, talabul halali fardhatun ba'dal fardhah. Mencari rezeki yang halal, mengupayakan rezeki yang halal itu mempunyai posisi harus diupayakan sebagaimana orang mengupayakan sholat fardunya, sholat 5 waktunya. Kalau kita berusaha menjaga sholat 5 waktu, bahkan berusaha memberikan yang terbaik, yaitu dengan hadir di rumah Allah berjamaah, maka seperti itu pula kita harus mengupayakan bagaimana kita punya pekerjaan yang dengan pekerjaan itu menghasilkan rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang bekerja mencari rezeki yang halal ditunggu oleh siapa? Ditunggu di surga. Oleh siapa? Oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para siddiqin, oleh para syuhada. Nabi menegaskan, Nabi satu hari masuk ke pasar. Orang sedang sibuk bekerja, Nabi kemudian menyampaikan pengumuman, ayyuhan nas, wahai para manusia, dengarkan, kata Nabi, di tengah-tengah pasar, at-tajir saduq, berbahagialah kalian, at-tajir saduq, seorang pedagang yang jujur, seorang pegawai yang jujur, seorang karyawan yang jujur, seorang pekerja yang jujur, al-amin, yang dapat dipercaya, yang amanah, yang tidak melakukan manipulasi dalam pekerjaannya, yang tidak melakukan penipuan dalam pekerjaannya. At-tajirus saduqul amin. Siapapun mereka, seorang mukmin ketika dia beraktivitas dan dia jujur dalam pekerjaannya, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala, dengan as-siddiqin, dengan orang-orang yang mati syahid di mana? Di surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menemukan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika saat itu datang lewat Nabi bersama para sahabat, lewat seorang pemuda dengan badan yang tegap, yang luar biasa, yang atletis gitu. Kemudian sahabat mengatakan ke Nabi, sayang, dia itu badannya bagus tapi nggak ikut jadi tentara kalau bahasa kita. Nabi menanggapi, memahami seakan-akan ketika orang ini tidak menjadi tentara, tidak ikut di dalam barisan jihad dengan Rasulullah, kemudian dia bukan orang yang mulia. Nabi meluruskan pemahaman itu, kemudian Nabi mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Ketahuilah wahai sahabat, kamu jangan berpikir seperti itu. Dia, siapapun dia, kalau dia keluar meninggalkan rumahnya untuk mencari rezeki, menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, keluarnya di mata Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang keluar jihad fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Ketika dia keluar, dia enggak mempunyai anak, tapi dia mempunyai tanggungan orang tua yang harus dihidupi, dinafkahi. Dia keluarnya untuk menanggung kehidupan orang tuanya, sama keluarnya setiap langkahnya fi sabilillah. Bahkan andaikan dia seorang pemuda jomblo, enggak punya tanggungan apapun, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi
dia hanya keluar untuk menghidupi dirinya sendiri, hasilnya dinikmati sendiri, tidak ada tanggungan dalam hidupnya, hanya dia untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain, fahuwa fi sabilillah. Di sisi Allah keluarnya juga fi sabilillah. Akan tetapi yang diharapkan oleh Allah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilil syaitan. Apapun kalau keluarnya, pekerjaannya apapun, kalau tujuannya untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, maka dia keluar jalan setan. Dan kita lihat ajaran-ajaran ini benar-benar tertularkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua khulafaur rasyidin, bahkan yang paling mulia yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menantu Rasulullah Muhammad SAW Sayyidina Utsman bin Affan. Kedua-duanya adalah seorang bazzazan, seorang pedagang kain. Sayyidina Talha bin Abdillah yang terkenal sangat baik dan dermawan, yang pernah menyedekahkan kebun kurmanya, yang di sana ada air sumur yang disenangi Rasulullah Muhammad SAW, yang bisa mewakafkan itu semua. Siapa? Sayyidina Talha. Siapa dia? Seorang bazzazan, pengusaha kain. Abdurrahman bin Auf yang pernah menginfakkan 11 kontainernya kalau bahasa sekarang, yang menggemparkan Madinah, sahabat yang paling kaya yang bisa menyedekahi orang se-Madinah. Siapa? Ada seorang pedagang bazzazan. Artinya posisi-posisi ini ternyata sangat membantu di dalam perjuangan agama kita. Sayyidina Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Talha, Abu Sufyan, semua pengusaha-pengusaha. Bahkan para nabi, para rasul juga merupakan orang-orang yang memiliki profesi-profesi dalam kehidupannya, apapun itu. Sayyidina Adam alaihi salam, Sayyidina Abdullah bin Abbas harrasa, seorang petani. Wa Nuh najjaran, Nabi Nuh tukang kain, artinya tukang. Wa Idris khayyatan, Nabiullah Idris penjahit. Wa Ibrahim wa Lut zarra'i, pekebun. Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Lut tukang kebun. Wa Saleh tajirun, Nabi Saleh seorang pedagang. Wa Dawud zarradan, Nabi Dawud itu pandai besi. Wa Musa wa Syu'aib wa Muhammad, Nabi Syu'aib, Nabi Musa dan Muhammad sallallahu alaihi ru'atan. Mereka adalah seorang pengembala kambing. Ini benar-benar mendarah daging, kemuliaan yang dibangun dalam agama. Maka tidak heran kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inilah ar-rajula yujibuni. Kalau saya melihat orang kok hebat, orang itu nampaknya di mataku dia hebat, pintar, nampaknya soleh, bagus. Akan tetapi fa'idha alimtu anla amala lahu, tapi kemudian kalau saya ngerti dia itu adalah pengangguran, tidak punya pekerjaan, maka bagaimana? Satoto min ainaiya, maka saat itu juga kata Sayyidina Umar, dia jatuh di mata. Sesoleh apapun dia. Ini Sayyidina Umar. Kenapa? Karena agama ini tidak hanya dibangun dengan kesolehan saja. Butuh gerakan Al-Quran mengajarkan bagaimana kita memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika kemudian seorang mukmin sudah mempunyai pekerjaan dalam hidupnya, ada hal penting yang harus dijaga. Ajaran agama kita mengajarkan yang pertama, ketika kita bekerja harus ada niat di sana, apapun profesi kita, inwi fi a'malika at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu niat untuk dengan pekerjaan itu kita taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dokter, niat bagaimana kita membantu orang lain, membantu kesehatan orang lain, menjaga kehidupan orang lain. Ketika kita seorang tentara, niat bagaimana ini bukan sekedar bagaimana kesukaan hobi kita, ini bukan sekedar bagaimana kita mencari penghidupan di sana, tapi niat untuk taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, ambil bagian dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, mengambil bagian dari apa yang disabdakan oleh Rasul, al-ainani, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Siapa?
yaitu al-ainan, dua mata yang menangis pada Allah karena dosa-dosanya, dan mata yang berjaga malam. Untuk apa? Untuk membuat ketenangan masyarakatnya. Kita lihatkan takarrub kepada Allah untuk menciptakan ketenangan di tengah umatnya Muhammad SAW. Ada pahala di sana. Ketika kita seorang pedagang, kita berusaha masuk ke pasar, untuk bagaimana dengan dakwah kita, dengan dagang kita di pasar kita tidak mencurangi orang lain. Kita membantu kebutuhan orang lain. Pertama. Yang kedua, isbir wala takun malulan. Apapun pekerjaan kita harus benar-benar menjalaninya dengan penuh kesabaran, sehingga kemudian tidak jatuh di dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Talut ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah, limpahkan kepadaku kesabaran. Itu artinya bagaimana? Sabar di tengah-tengah usaha, sabar di tengah-tengah pergerakan, tidak menunda-nunda akan dilakukan. Halakan musawwifun, kata Nabi, akan rusak, akan merugi orang yang menunda-nunda pekerjaannya. Yang ketiga, la ta'mal fil haram wasyubhat. Ini jadi prioritas yang luar biasa. Jangan pernah bekerja pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun hanya sekedar subhat. Artinya kekhawatiran di sana ada rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu sama artinya kita menciptakan neraka dengan rizki yang kita bawa tuan rumah untuk anak istri kita dan diri kita sendiri. Dulu pernah saya singgung di majelis ini bagaimana para sahabiat perempuan mengingatkan para suami mereka dengan kalimat yang abadi sepanjang zaman, mengatakan kepada suami mereka, al-haram al-mautu dunahu. Wahai suami-suamiku, silakan bekerja. Akan tapi ingat, lebih baik kami mati daripada kami makan rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nahnu nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami ini sabar menahan sakitnya kelaparan, tapi kami tidak sabar menahan ketika dilemparkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, itqin 'amalak. Islam mengajarkan kepada kita, kalau sudah berprofesi apapun itu harus benar-benar dilakukan dengan profesional. Innallaha yuhibbu min ahadikum idza 'amila 'amalan ay yutqinahu. Yang ngajarin Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu senang ketika salah satu di antara kepada kita bekerja profesional. Nikmati pekerjaan, lakukan dengan sempurna. Allah juga mencontohkan dalam ciptaannya sempurna. Sunnatullahil ladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirun bima taf'alun. Ciptaan Allah yang benar-benar diciptakan dengan kesempurnaan, dengan keprofesionalitasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bakir ila amalik. Islam mengajarkan kita benar-benar semangat kerja ini dari pagi, karena waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau bisa kita ini tidak hidup sendiri, tidak sukses sendiri. Al-barakah ma'al jamaah. Berkah itu ketika kita bersama-sama. Artinya selama pekerjaan kita ini bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain, bisa menjadi pekerjaan baik bagi orang lain, maka usahakan pekerjaan ini bisa dinikmati hasilnya, bisa dilakukan oleh banyak orang. Sesuai dengan pesan Rasulullah Muhammad SAW, wa'atimit ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Artinya berikan pekerjaan kepada orang-orang lain yang dengan pekerjaan itu mereka mendapatkan hasil yang bisa menghidupi keluarga-keluarga mereka. Itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar bagaimana kita beriman, bukan sekedar bagaimana kita saleh, tapi benar-benar kita bisa memberikan kontribusi untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.